seharusnya kutangkap sudah duluan di bantainya. Kurang ajar. Bersiaplah untuk kembali ke habitatmu, Ki Buyut Sengkolo Aji. Kanjeng Ratu, Tapak Kendro dan bala tentara mau menghadap untuk melapor. Kami menghadap karena bencana tsunami, Kanjeng Ratu. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Ada apa? Kenapa kalian bangunkan Semediku? Bencana, Kanjeng Ratu, bencana. Benar, Kanjeng Ratu. Gelombang sangat besar, gulung menggulung menghajar pantai. Tugas kalian itu mengendalikan ombak. Kenapa ombak sampai tidak bisa dikendalikan? Sembah kami, Kanjeng Ratu. Tapak Musti, Tapak Lamatan. Kalian yang bertanggung jawab langsung atas ketenangan Segoro Kidul. Katakan padaku, apa yang kalian ketahui sampai ombak tidak bisa kalian kendalikan? Panguwoso Segoro lepas dari kurungannya. Dia menjelma menjadi naga raksasa, mengaduk-aduk Segoro Kidul. Oh, berarti ini ulah si Panguwoso Segoro? Benar, Kanjeng. Tapak Dento. Iya, Kanjeng Ratu. Kamu bawa dan masukkan dia kembali ke dalam kurungannya. Kalau dia melawan, aku yang akan turun tangan. Ngestoken dawuh, Kanjeng Ratu. Kalian ikut aku. Tugas kalian semua menjaga keraton. Aku dan Cundo Manik akan mengawasi keadaan. Ngesto akan dawuh, Kanjeng Ratu. Cukup, Panguwoso Segoro, hentikan! Minggir! Aku tidak ada urusan dengan kalian.
Akhirnya kita ketemu juga, Nyi Ratu. Kamu mau apa lagi, Ki? Kembalikan kekuasaanku. Ya, agar kamu bisa mempermainkan gelombang seenakmu, membuat semua manusia sengsara. Laut Kidul dan gelombangnya aku yang punya, Nyi. Biarkan dia kembali pada kekuasaanku. Akan kuhancurkan kapal. Akan kuporak-porandakan laut. Itu semua permainanku, Nyi. Tidak, Ki. Masa lalumu yang jahat tidak boleh terulang lagi. Hidup Kanjeng Ratu. Wahai gelombang, kembalilah tenang. Dan pantai akan kembali damai seperti dulu. Hai manusia, aku Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Baik, mari kita mulai. Saudara Yanto, saya nikahkan Saudari Ratri binti Salyo Sadewo dengan Saudara Yanto bin Danu Prakoso dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratri binti Salyo Sadewo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Satrio? Satrio? Ratri. Satrio! 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 Tega sekali kamu, Ratri. Satrio! Satrio! Hei, tidak, jangan dekati dia. Lepaskan! Aku mau ngomong sama dia! Ratri. Tidak. Ratri. Tidak. Tidak. Ratri. 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 Hei. Kamu yang menyebabkan semua ini. Kamu, bukan aku. Kenapa, Kak? Kakak mimpi lagi? Mimpi itu datang lagi. Kak, mimpi itu bunga tidur. Tapi kakak udah mimpi 3 kali. Apa harus kita sebut dengan bunga tidur? Tahu nggak, dalam mimpi itu, kakak nikah sama Yanto. Terus Satrio muncul. Satrio nggak rela kakak nikah. Dibayar tunai. Apa ya arti semua ini, Ren? Mungkin aja Mas Satrio nggak rela melihat kakak menikah. Apalagi Mas Yanto. Tapi kemana dia ya, Kak? Udah lama kakak nggak ketemu sama dia. Iya, udah cukup lama. Sejak Yanto ikut campur dan bertindak overacting dengannya. Mau ngapain kamu? Tentu saja menjemputmu. Pokoknya Ratri nggak mau pulang.
Kamu harus pulang. Kamu tidak boleh berhubungan dengan Satrio. Ayo cepat pulang. Dengan bantuan pemilik rumah dan para tetangga, kakak bawa Satrio ke rumah sakit. Tapi pada saat operasi akan dilakukan, Papa datang. Ratri, ayo pulang. Tidak usah kau tunggu dia lagi. Ayo. Tapi, Pak. Ayo pulang. Suster, kalau dia sudah siuman, bilang sama dia kalau saya sayang sama dia. Tidak, kamu tidak akan pernah lagi kemari. Kamu tidak boleh bertemu dengan dia lagi. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Sejak itu, kakak nggak pernah ketemu lagi sama Satrio. Kenapa kakak nggak cari ke rumah sakit aja? Kakak udah ke rumah sakit. Menurut rumah sakit, Satrio kabur sebelum operasi lanjutan. Kenapa dia kabur? Kakak juga nggak tahu. Tapi menurut pasien yang lihat, Satrio dibawa pulang paksa oleh 3 orang yang nggak dikenal. Coba kakak ke sanggarnya. Siapa tahu. Kakak udah ke sanggarnya. Tapi menurut pemilik rumah, Satrio nggak pulang-pulang sejak kejadian pengeroyokan atas dirinya. Kalau gitu, kemana dia ya, Kak? Kita tanya ke siapa lagi ya? Kakak ngerasa kayak orang bodoh. Satrio dijemput orang tak dikenal. Kembang Setaman membenarkannya, Ratri. Saya akan menerobos Kembang Setaman. Dan akan saya ceritakan apa yang saya lihat nanti. Kita akan kembalikan waktu. Maaf ya, Pak. Monggo, Mas, monggo. Apa kabar Satrio? Bagaimana, Nyi? Ya benar. Orang-orang itu membawa paksa anak Satrio keluar dari ruang rawatnya. Siapa mereka, Nyi? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti salah satu dari mereka sangat mengenal dan dikenal oleh Nak Satrio. Yanto, Nyi. Kembang Setaman tidak mengatakan itu. Maafkan saya. Terus Satrio dibawa kemana, Nyi? Sebentar. Ayo cepat, angkat dia. Lempar dia. Selamat tinggal. Ayo, Ayo cepatan.
Satrio dibuang ke jurang. Dibuang ke jurang? Tapi jangan khawatir. Ada kekuatan gaib dari alam lain yang menolongnya. Kekuatan gaib dari alam lain? Sepertinya ada 2 beo di sini. Sayang sekali, Kembang Staman tidak mengatakannya. Capek banget sih ngomongnya. Nanggung-nanggung. Terus, bagaimana keadaan Satrio, Nyi? Apakah mungkin saya bisa bertemu dengannya lagi? Tenang, Cahayu. Satrio ada di sini. Dia sedang ada dalam perawatanku. Luar biasa. Kemajuan Raden benar-benar luar biasa. Terima kasih, Paman. Ini semua berkat bimbingan Paman Tapak Musti dan Paman Tapak Kelamatan. Tapi kalau Raden tidak bersungguh-sungguh, betapapun hebatnya para pelatih, tidak seperti yang Raden capai sekarang hasilnya. Paman Tapak Dento, kenapa Paman menambahkan embel-embel nama Raden di depan nama saya? Sedangkan nama saya hanya Satrio. Selain menganugerahkan kesembuhan total, menghilangkan bekas luka di wajah, serta menyembuhkan luka dalam Raden, Kanjeng Ratu juga menganugerahkan gelar Raden. Iya, tapi kenapa? Itu merupakan bias cinta Kanjeng Ratu Kidul kepada Raden. Bias cinta? Benar, Satrio. Boleh saja mereka menyebutnya sebagai bias cinta atau tanda cinta. Tapi bagi ibu, gelar yang ibu berikan itu merupakan tanda telah terpilihnya kamu sebagai putra angkat ibu. Kanjeng Ratu menjadikan saya sebagai putra angkat. Iya. Apakah dengan begitu saya harus menetap dan tinggal di Segoro Kidul ini, Kanjeng Ratu? Tidak, anakku. Mengangkat anak bukan berarti menguasai, mengekang atau memaksa kamu untuk tinggal di tempat yang bukan duniamu. Jadi, saya bisa kembali ke tempat asal saya? Tentu saja. Lalu kapan? Setelah kesehatanmu pulih dan setelah aku mengetahui perkembangan keluarga Ratri, kekasihmu. Cepetan dong. Iya. Aduh, Non. Kenapa sampai sesore ini baru pulang? Emangnya kenapa, Bi? Itu Bapak, uring-uringan. Marah-marah gimana, Bi? Ya apalagi kalau nggak ngubung-ngubungin kepergian kita sama Mas Satrio. Iya benar, pasti itu yang jadi masalah. Gimana, Kak? Biar aku yang ngomong. Yuk. Ayo. Ratri, tunggu. Kamu pasti mencari Satrio itu ya? Yang sampai sekarang tidak pernah menghubungimu, benar? Iya, benar, Pak. Papa kan sudah bilang, kamu harus putus dengan seniman tanggung yang bernama Satrio itu. Dan Papa tidak suka kamu mendapatkan orang seperti dia. Pak, Satrio itu calon insinyur pertanian. Jadi kesenian itu bukan tujuan hidupnya. Iya, keseniannya hanyalah untuk memikat kamu, agar apa yang ia cita-citakan itu tercapai. Ratri nggak ngerti maksud Papa? Kamu yang akan membiayai cita-citanya itu. Kok Papa ngomong kayak gitu sih? Begini, dengan membual akan mengabdikan ilmunya pada kemajuan agrobisnis, maka kamu akan jadi tertarik, bersimpati mengagumi tekad yang kelihatannya luhur itu. Bagaimana tekad luhurnya akan bisa terwujud kalau sarana yang akan menunjang tekadnya tidak didukung? Paham kamu? Sekarang duduklah. Sekarang begini saja. Apa bedanya seniman dengan penipu?
Tapi Satrio enggak, Pak. Tapi dia kos kan? Itu bukan alasan yang tepat untuk menuduh Satrio seperti itu, Pak. Satrio itu sama seperti yang lain. Tujuan utamanya menumpang hidup, cari biaya. Dan Papa tidak suka kalau kamu terus-terusan berhubungan dengan dia. Dan Papa tidak mau kalau ada benalu yang akan menggerogoti kamu. Ngerti? Bagus, Om. Jelaskan arti benalu itu. Terima kasih. Berarti saya menang. Benalu? Ya, benalu. Bagaimana tidak mungkin? Kalau benalu itu masuk ke kehidupan kamu, apa kamu tega? Kalau ia berjalan kaki ke kampus, kamu tega? Kalau ia pergi tanpa uang saku, apa kamu tidak malu? Kalau dia membayar kuliah terlambat, kamu yang akan membiayai semua itu. Apa kamu mau menjadi sapi perahan? Pak? Ma, beritahu anakmu ini, suruh pakai nalar, jangan asal milih teman. Papa sudah capek. Sekarang Papa mau pergi dulu, ada urusan kecil yang mau Papa kerjakan. Urus dia, Ma. Iya, Pak. Ratri? Ratri nggak nyangka, kenapa Papa bisa ngomong seperti itu, Ma? Kenapa juga Papa bisa menilai serendah itu pada Satrio? Sudah, ayo kita makan. Nggak mau nggak nafsu. Yanto? Maaf, Tante. Saya... Ternyata di rumah sini ada tikus ya? Tadinya Yanto mau ikut bicara. Tapi... Nggak usah. Ratri nggak butuh pendapat kamu. Dan jangan campuri urusanku lagi dengan Satrio. Ngerti? Ma, Ratri ke kamar dulu ya. Iya. Ingat, Yanto. Kamu dititipkan Mbak Yu di sini untuk kuliah, bukan untuk menguping. Enggak, Tante. Yanto nggak nguping kok. Tadi hanya kebetulan... Kamu boleh membantu Ommu memata-matai Ratri. Tapi jangan kelewat batas. Tindakanmu menganiaya Satrio itu malah mendekatkan Ratri sama dia. Tapi... maksud Yanto baik kok. Tapi maksud baikmu tidak berhasil. Bikin malu, mencoreng nama keluarga. Malah sekarang Ratri mencari-cari pelukis itu. Bi Sofi. Ya, Mama. Mama harus datang kalau begini perkembangannya. Ya, bisa kacau Mama. Kalau tidak terjun langsung. Ya, Mama harus datang. Apa, Yan? Mama harus ke situ? Harus terjun langsung gitu? Iya, Ma. Sebab kalau tidak, rencana Mama bisa gagal. Mama nggak mau kan kalau rencana Mama gagal? Jangan bicara gagal sama Mama. Ya, besok Mama ke situ. Kalian lihat bagaimana hubungan Yanto dengan ibunya. Bisa dipastikan itu ada hubungannya dengan kenekatan Yanto untuk mengusir Satrio keluar dari rumah sakit dan membuangnya ke jurang. Iya, Kanjeng Ratu benar. Kelihatannya orang tua Yanto berusaha ingin menjodohkan anaknya dengan Ratri, Kanjeng Ratu. Iya, Kanjeng Ratu. Agar warisan itu tidak keluar dan pindah tangan kepada orang lain. Kalian benar. Kalau begini bisa ada kawin paksa. Kanjeng Ratu, Koco Benggolo bergetar, Kanjeng Ratu. Pasti ada yang ingin dia perlihatkan. Koco Benggolo, apa yang kamu mau perlihatkan? Tunjukkan. Ki Buyut. Ada apa, Tanwasi? Kenapa kau panggil aku? Aku sedang istirahat. Ini mengenai anak saya, Yanto, Ki. Bagaimana? Anakmu tidak bisa mempengaruhi keponakanmu yang bernama Ratri itu, kan? Iya, Ki. Beri saya pegangan, Ki. Saya mau dampingin anak saya. Wah, kamu mau menyusul ke rumah keponakanmu itu? Iya, Ki. Baiklah. Aku akan memberimu pegangan. Aku akan memberimu cincin Segala Tuhu.
Pakailah. Batu-batu yang ada dalam cincin itu bukan sekedar berlian biasa. Kamu bisa memanggilku melalui cincin itu. Kamu bisa memanggil penghuni yang ada di dalam cincin itu. Kamu bisa minta tolong padanya. Aku pamit dulu. Berarti tamu asli Ibu Yanto itu adalah penganut Ratu Gendeng Permoni. Siapa Kanjeng Ratu? Ki Buyut Sengkolo adalah tangan kanan dari Ratu Setro Gondomayit Alas Roban. Tapi Ki Buyut Sengkolo tidak pernah muncul ke permukaan, Kanjeng Ratu. Kami juga tidak pernah tahu peran Ki Buyut Sengkolo itu. Ki Buyut Sengkolo aslinya memang makhluk yang sangat mengerikan. Tapi dia memang jarang muncul ke permukaan. Dengan sosok ketiganya, Kumbang Sengkolo, dia bisa masuk ke dalam otak dan peredaran darah manusia. Bisa masuk ke otak dan peredaran darah? Iya. Kalau dia sudah masuk ke dalam otak, dia bisa memerintah otak itu sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam peredaran darah manusia, manusia itu bisa mati karena darahnya dihisap sampai habis. Kejam sekali, Kanjeng Ratu. Akankah itu terjadi pada Ratri atau Raden Satrio, Kanjeng Ratu? Belum tahu. Tapi kalau Ki Buyut Sengkolo sudah kewalahan dan merasa tidak mampu memenuhi apa yang dia inginkan, jalan satu-satunya adalah berubah sebagai Kumbang Sengkolo. Hentikan pertempuran ini, Ki Buyut Sengkolo, atau panah ini akan menembus dadamu. Masuk ke otakmu untuk menggerakkan otakmu, untuk menghancurkan prajurit-prajuritmu. Apa yang terjadi? Kenapa aku membuang busurku? Kenapa aku mencabut pedang? Mundur, mundur! Senopati kesurupan! Dia membunuh prajuritnya sendiri! Ayo mundur! Ayo! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa mereka mundur? Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Itu terjadi di zaman Perang Mataram dan Pajang. Aku tidak tahu kalau sampai Ki Buyut Sengkolo itu mempraktekkan kembali ilmu yang mengerikan Tawon Sengkolonya pada zaman ini. Akankah ilmu yang mengerikan itu digunakan Ki Buyut untuk membantu Tanu Asih mencapai keinginannya, Kanjeng Ratu? Kalau iya, apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Itu yang belum kita ketahui. Kita lihat saja perkembangannya nanti. Ini Doro? Iya, makasih, Bi. Ran, coba lihat. Doro? Iya. Nggak usah, Tante. Biar Yanto saja, Tante. Makasih. Ayo makan. Ma? Kamu itu gimana sih? Bukannya jemput Mama di airport? Kalau dijemput ya pada tahu, Ma, bahwa ini inisiatif saya, Ma. Ya, Mama ngerti. Yang lain mana? Lagi pada makan. Yaudah,
Bawa kopernya. Tante, Mama yang datang. Bude. Selamat siang, Jen. Mbak Yutano. Di, Kok nggak nelpon? tadi handphoneku ketinggalan di pesawat. Selamat siang, Bude. Rani? Lalu Dimas Salyo kemana? Nggak ikut makan? Masih di pabrik apa? Iya, Mbak Yu. Ratri? Masih di kampus, Mbak Yu. Masih hubungan sama yang namanya Satrio itu? Wah, seperti ada kontak batin, Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Dimas. Kebetulan ada yang ingin saya bicarakan. Mari, kita ke dalam sebentar. Papa nggak makan dulu? Tidak, Ma. Lagi tidak nafsu makan. Nanti saja. Mari, Mbak. Iya. Kok Bude ada di sini sih? Enggak, Yanto nggak tahu. Bakal kacau nih kalau Bude di sini. Sudahlah. Begini, Mbak Yu. Ini mengenai Ratri. Ya karena itu aku kesini. Maksud Mbak Yu? Kau pasti kewalahan ngadepin Ratri, kan? Kewalahan ya tidak, Mbak Yu. Tapi saya sudah bosan mendengar urusan itu saja. Masih pacaran sama seniman itu? Iya. Kalau seniman benar tidak apa-apa. Luntang-lantung itu loh, Mbak Yu. Mau diajak kemana anak kita? Ya kalau nggak jelas bibit, bobot, bebetnya ya jangan. Tapi menurut Yanto, yang namanya Satrio itu udah nggak pernah muncul lagi. Memang. Tetapi Ratri tetap bingung mencari-cari dia terus. Nah, itu dia anaknya. Bude Tanu. Tambah cantik kamu. Mana kuncinya? Sini. Dan dengar Ratri, mulai sekarang kamu tidak boleh pakai mobil. Apalagi mobil itu untuk mencari Satrio. Perhatikan itu. Seharusnya kamu biarkan dia duduk dulu. Sudah bosan, Bayu? Ratri, sebentar. Ratri, kamu marah ditegur papa kamu? Ratri, tujuan papa kamu itu benar. Sebagai seorang bapak yang sangat mencintai anaknya, Budi rasa tidak salah kalau papamu keberatan mengenai hubunganmu sama yang namanya Satrio itu. Budi keberatan? Tidak kok. Budi senang kalau kamu senang. Toh yang menjalaninya kan kamu. Terus? Budi cuma bertanya dalam hati. Apa nggak ada yang lain? Apa harus dia? Bagaimana kalau Budi punya pandangan buat kamu? Pandangan? Kalau menurut Budi, lebih baik kamu sama Yanto saja. Yanto itu kan sepupu Ratri. Ya, tapi kan diam-diam dia itu sangat mencintai kamu loh. Daripada sama orang lain. Budi yakin kalian berdua akan hidup bahagia. Kenapa Budi yakin? Yanto kan sudah sangat mengenal kamu. Dan kamu juga sudah sangat mengenal Yanto kan? Jadi, kalau kalian berdua nanti menjadi suami istri, warisan papa kamu berupa pabrik dan perkebunan teh tidak akan kemana-mana. Akan jatuh ke keluarga kita juga. Masya Allah, Bude. Jadi karena itu Bude ingin menjodohkan saya dengan Yanto. Jangan khawatir, papa kamu pasti setuju. Cukup, Bude. Saya tidak ingin mendengar lagi lebih jauh. Silahkan, Bude. Rai? Ya sudah, Budi juga sudah selesai. Sampai nanti ya. Kamu pasti dengar obrolan kakak sama Bude ya? Rani udah curiga, Kak. Dia diam-diam tapi menyimpan keris di belakangnya. Terus, apa pendapat kamu, Dek? Gak mungkin. Papa gak akan setuju sama pendapat Bude. Tapi Papa nurut banget sama Bude. Mama aja udah bukan apa-apanya kalau di depan Bude. Papa jangan main iya aja dong sama Bude. Kalau gitu, Rani bakal bicara sama Mama. Kenapa jadi begini perkembangannya? Kamu di mana, Satrio? Ada di mana kamu?
Cundomanik, Tapak Dento, lihat itu. Iya, Kanjeng Ratu. Kalau kita tidak mengembalikan Satrio pada gadis itu, mungkin gadis itu akan kehilangan pegangan. Benar, Kanjeng Ratu. Lalu haruskah Raden Satrio kita kembalikan sekarang, Kanjeng Ratu? Nanti dulu. Kelihatannya masih ada perkembangan lain. Wah, yang enggak, Mbak Yu. Masa Ratri harus menjadi istri Yanto ini bagaimana? Apa nanti tidak salah jadinya? Tapi Dimas, ini ada hubungannya dengan masalah warisan. Masalah warisan bagaimana, Mbak Yu? Ya kalau Ratri kamu jodohkan dengan Yanto, warisan tidak akan kemana-mana kan? Mbak Yu, terus terang saja. Kami sudah punya calon untuk Ratri. Hah? Siapa? Namanya Hari Hartawan, putra direktur bank. Kenapa baru kali ini kamu bilang? Karena baru tadi kami membuat kesepakatannya. Kamu sudah membuat kesepakatan dengan direktur bank itu untuk menjodohkan Ratri dengan putranya? Bisa aku percaya ini? Bisa, Mbak Yu. Dan perjodohan ini bisa membuat dinasti keluarga kita lebih berjaya. Mama dengarkan omongan Papa. Iya, Mama senang papamu berani menolak permintaan Mbak Yu. Tapi kok Papa tidak pernah cerita sama Mama kalau Papa sudah membuat kesepakatan dengan direktur bank tentang kakakmu ya? Dimas Salyo, kamu boleh saja membuat kesepakatan dengan direktur bank itu. Tapi kalau kamu tidak menginginkan hubungan kita putus, saya beri waktu kamu untuk lebih mempertimbangkan keputusan yang kamu ambil itu. Sampai nanti. Sebentar, Mbak Yu. Apa Mbak Yu mau memaksa? Keterlaluan Salyo itu. Kenapa dia baru bicara sekarang kalau dia akan besanan dengan direktur bank itu padaku? Apa aku nggak dianggap kakaknya apa? Kenapa, Ma? Kelihatannya Mama marah, Ma. Bagaimana Mama tidak marah? Omu punya rencana lain buat Ratri. Rencana lain gimana, Ma? Ya, Omu akan mengawinkan Ratri dengan anak direktur bank. Enggak, Ma. Enggak. Itu tidak boleh terjadi. Tapi katanya itu sudah kesepakatan. Yanto sudah susah payah menyingkirkan Satrio, Ma. Apa artinya jerih payah Yanto? Kalau pada akhirnya Yanto anak Mama ini gigit jari. Mama juga kasihan sama kamu, Yanto. Yanto akan ngamuk. Yanto akan buat Mama malu dan keluarga ini malu. Kalau Mama tidak bisa menyatukan Yanto dengan Ratri. Tidak, bukan begitu, Yanto. Bukan begitu caranya. Mama punya cara yang lebih baik. Kamu lihat saja nanti. Celaka. Kelihatannya Tanu Asi mau menggunakan cincin sengkolo tuhunya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Kita harus ke ruang pendadahan dulu. Ayo. Bagus, Satrio. Sekarang saatnya kamu kembali ke alammu. Pulang, Kanjeng Ratu. Saya sudah boleh pulang. Iya. Dan yang pertama-tama harus kamu lakukan menemui Ratri kekasihmu. Apakah Ratri tetap setia pada saya? Setelah saudara sepupunya menganiaya saya dan papanya mengultimatum untuk tidak bertemu dengan saya lagi, Kanjeng. Dia masih setia menunggu kamu.
Dia terpaksa mengikuti keinginan budenya untuk menikah dengan Yanto. Yanto? Yang menganiaya saya itu? Iya, dia menganiaya kamu dan membuangmu ke jurang karena ambisinya untuk memiliki Ratri kekasihmu. Baiklah, saya akan pulang untuk menemui Ratri dan membuat perhitungan dengan Yanto. Ambillah ini sebagai pegangan. Ambil dan pakailah. Kalau kamu butuh bantuan, panggil nama ibu melalui cincin itu. Bantuan apa lagi yang saya perlukan, Kanjeng Ratu? Apakah setelah saya kembali ke dunia akan menghadapi bahaya yang sangat berat? Apa yang sudah ditakdirkan akan terjadi. Ibu tidak bisa mengatakannya. Pakai sajalah, itu pasti berguna untuk kamu. Iya, terima kasih Kanjeng Ratu. Tapak Dento, Ya, antar Satrio menemui Ratri kekasihnya yang sedang mencarinya. Baik Kanjeng Ratu. Mari kita pulang. Sebentar Kang Mas. Ma. Maaf Mbak Yu, Mas. Ratrinya malu, Pak. Ratri, ayo salim. Ratri. Duduk. Ayo Har, jangan cemberut. Iya, ayo. Apa yang Mama lakukan? Sudah. Ngapain kamu di sini? Kamu mengganggu konsentrasi Mama. Sudah, sekarang kamu keluar, kamu lihat apa yang terjadi, dan kamu ceritakan pada Mama apa yang kamu lihat. Jangan khawatir, Tanuasi. Ratri akan kubuat menjadi buruk mukanya di depan mereka. Kanjeng Ratu, apakah kita harus membiarkan Ki Buyut Sengkolo melaksanakan niatnya, Kanjeng Ratu? Biarkan saja, Cundo Manik. Tapi Kanjeng Ratu... Biarkan apa yang akan terjadi, terjadi. Karena hanya dengan itu, Salyosadewo akan sadar kalau Tanu Asih kakaknya itu adalah jahat. Jadi, biarkan saja. Nahari, ini Ratri anak Om. Ratri, ayo. Ayo, Ratri. Dimas Salyosadewo, saya beritahu. Dimas boleh-boleh saja mengenalkan anak perempuan Dimas kepada kita. Kenapa? Tapi lihat kondisinya seperti ini. Ya mau jangan dong. Dimas harusnya ngaca dan sedikit tahu diri. Ini sama halnya menghina anak saya. Menghina pertemanan kita. Bagaimana ini? Ya sudah, selamat sore. Ayo Mahar. Bagus. Mereka menolak Ratri. Ini pasti karena Mama. Hei, apa yang kamu cari? Kenapa dengan kalian? Hei, kenapa kamu? Ada apa dengan kamu? Pa, kenapa Ratri yang Papa salahkan? Ma, buktinya. Buktinya mereka langsung pergi setelah ketemu Ratri. Tapi Kak Ratri tidak bersalah apa-apa, Pak. Kak Ratri cantik, manis begitu, dibilang buta. Iya loh, Pa. Kang Mas Singgi tadi bilang begitu. Ya. Kamu benar, Rani. Kang Mas Singgi memang bilang begitu. Ini benar-benar aneh. Dan ini benar-benar di luar perhitungan. Hei, Yanto! Sebentar. Iya, Pak. Luar biasa, Ma. Mantra Mama berhasil. Bagus. Berarti Ki Buyut Sengkolo berhasil mengelabui pandangan mata mereka. Mereka melihat Ratri berwajah bisulan, cacat,
seperti Cacar. Hari Hartawan dan kedua orang tuanya menolak Ratri menjadi menantunya, Ma. Mereka pergi sambil marah-marah. Sebenarnya apa yang Mama lakukan sehingga mereka jadi begitu, Ma? Sudahlah, pokoknya kamu terima jadinya saja. Dimas, bikin kaget saja. Saya sudah mendengar semuanya, Mbak Ayu. Ada apa ini? Mbak Ayu boleh saja punya ambisi menjodohkan Yanto dengan Ratri. Tapi kalau dengan cara hitam, Mbak Ayu mencapai tujuan, aku mohon Mbak Ayu dan Yanto keluar dari rumah saya. Keluar! Dimas bicara apa? Sekarang silakan keluar, Mbak Ayu. Dan saya tidak mau kalau Mbak Ayu berbuat yang tidak sesuai dengan aturan agama di rumah saya. Keluar! Kalian lihat sendiri kan? Akhirnya Salyo Sadewo sadar kalau kakak perempuannya itu jahat. Tapi sayang, terlambat. Tadinya saya sangat hormat pada Mbak Ayu. Tapi setelah tahu siapa Mbak Ayu sebenarnya, saya kecewa dan terpukul. Itu ya? Tolong Mbak Ayu, tinggalkan rumah saya dan bawa sekalian Yanto. Om, atas nama Mama, izinkan saya bicara. Tidak. Dan saya tidak perlu basa-basi lagi dengan mamamu. Ayo keluar dan bawa sekalian mamamu. Om, Mama itu kakaknya Om. Ya, tapi sekarang tidak lagi. Keluar. Keterlaluan! Bayu sengaja mau membunuh saya dengan kelelawar-kelelawar itu. Om takut ya? Om takut sama kelelawar. Itu suara Papa, Ma. Iya, itu suara papa kalian. Ayo. Papa, awas Ratri. Papa. Aduh, Trisuna. Pak. Mbak Ayu. Papa. Luar biasa. Rupanya Ndoro Tanu Asih mempunyai kekuatan ilmu yang sangat hebat. Apa jadinya kalau tidak satu orang pun dari keluarga ini yang dapat menghentikannya? Mudah-mudahan aku sanggup menghentikannya, Bisofa. Itulah sebabnya, izinkan aku masuk ke dalam tubuhmu. Meminjam tubuhmu untuk menangkap Ki Buyut Sengkolo Aji yang ada di dalam cincin Tanu Asih. Siapa kamu? Dan apa yang akan kamu lakukan padaku? Maaf, Bisofi. Tenang, Bisofi. Saya akan pinjam raga dan lidahmu untuk bicara. Iya. Sebenarnya aku tidak ingin semua ini terjadi. Tapi karena Dimas Salyo menantang, inilah jadinya. Jadi, ilmu hitam Mbak Ayu yang membuat Singgi Hartawan, istri dan anaknya kabur karena jijik melihat Ratri, begitu? Iya. Kenapa? Karena aku ingin Ratri menjadi istri Yanto. Yanto, ayo kamu turun. Ya, Ma. Jangan seperti anak kecil. Kamu katakan pada Ratri kalau kamu sangat mencintainya. Ayo. Ya. Benar-benar nggak tahu malu tuh ya si Yanto. Buat apa aku malu? Kalau aku memang benar-benar mencintai kamu, Ratri. Iya. Benar. Satrio. Mas Satrio. Karena cinta butamu, kamu menjadi nekat dan jahat. Mengambilku dari rumah sakit dan membuangku ke jurang. Satrio. Iya. Aku ada di sini. Dan aku masih hidup.
Yanto dan teman-teman sudah membunuhnya, Ma. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Pasti ada satu kekuatan lain yang melindunginya. Ratri, Kedasi? Aneh kalau tiba-tiba Kedasi Senopati Alas Roban itu ada di sana. Itu pasti karena keberadaan Ki Buyut Sengkolo di rumah itu, Kanjeng Ratu. Benar, Kanjeng Ratu. Ki Buyut Sengkolo Aji telah melanggar wilayah dan membantu Tanu Asih dan tanpa persetujuan Nyi Ratu Gendeng Permoni. Iya, Kanjeng Ratu. Dan Ratu Gendeng Permoni mengutus Kedasi untuk membawa Ki Buyut Sengkolo ke Setro Gondomayit, Kanjeng Ratu. Ya, analisa kalian benar. Tapi hanya waktu yang bisa memberikan jawabannya. Kita lihat saja nanti. Ratri. 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 Di mana saya? Kamu ada di rumah Bude sekarang. Ini penculikan namanya. Dengan ilmu hitam Bude telah menculik saya. Ini rumah Bude, Cahayu. Rumah Yanto. Rumah kamu juga. Enggak, Ratri harus pulang. Pulang. Tapi tidak sekarang. Kamu akan kembali ke perkebunan setelah resmi menikah dengan Yanto. Enggak. Kamu boleh bicara tidak. Tapi kalau kamu berhadapan dengan Sengkol Aji, kamu tidak bisa melawan. Kok Mama tidak bilang kalau Mama punya piaraan seperti itu, Ma? Ajari anakmu itu sopan santun, Tanu Asih. Maaf, saya tidak tahu, Ki. Iya, maafkan anak saya, Ki Buyut. Maafkan. Sekali lagi anak itu gegabah, neraca. Akan kubuat dia jadi berkedel. Maafkan saya, Ki. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada apa kamu memanggilku? Saya ingin aman, Ki. Saya tidak ingin Dimas Salyosadewo tahu kalau kami berada di sini. Jangan khawatir. Aku akan memanggil ular-ular piaraanku dan kelelawar-kelelawarku untuk menjaga rumahmu. Hai anak manis. Kalau kau mencoba lari atau kabur dari rumah ini, bukan hanya budimu yang kau hadapi, tapi kelelawar yang buas dan ular-ular yang ganas. Kau mengerti? Masuk kamu. Masuk. Enggak, Bude. Masuk. Enggak. Masuk. Bude. Aduh. Tetap di tempat atau kupanggil kelelawar-kelelawar itu. Enggak, Bude. Enggak. Yanto, kamu jaga dia. Ini adalah calon pengantinmu. Tapi ingat, jangan macam-macam sebelum Mama selesai menyiapkan semua perlengkapan pernikahanmu. Oke, Ma.
Lihat, jangan langkahi selendang ini. Kamu harus tetap di luar selendang apapun yang terjadi. Jangan langkahi selendang ini. Mengerti? Beres, Ma. Jangan beres-beres. Celaka akibatnya kalau kamu melanggar larangannya. Sudah, Mama tinggal. Mau kemana, Ma? Mau ke kamar khusus. Ratri, Mama kan sudah nggak ada. Yanto kira nggak ada salahnya kalau kita bicara dari hati ke hati. Awas! Jangan langkahi selendangnya. Luar biasa. Yang seharusnya kutangkap sudah duluan dibantainya. Salah kalau kamu kira aku mengawinimu karena harta. Karena kekayaan Om Salyo yang akan menjadi warisanmu. Salah kalau kamu punya pikiran seperti itu. Boleh aja kamu ngomong gitu. Tapi ini kenyataan, Yan. Bude sendiri yang ngomong itu sama aku. Bude bilang warisan itu nggak akan kemana-mana kalau aku jadi istri kamu. Hei, aku cuma ingin melayani dan melindungi kamu. Uang nggak penting. Tapi itu tujuan Bude untuk menjodohkan kita. Tidak. Kalau bukan karena warisan, buat apa Bude main paksa? Buat apa Bude ngurung Ratri di sini? Mama nggak mengurungmu. Mama hanya ingin kamu tenang sampai Mama selesai menyiapkan upacaranya. Terus selendang itu? Selendang apa? Selendang sihir? Ada ilmunya? Tahayul. Tidak. Selendang ini nggak ada apa-apanya. Ya udah, kalau begitu buang, buang sekarang. Ratri nggak mau dikurung di sini gara-gara selendang. Oke. Kubuang. Ratri, Ratri. Yanto? Bah, celaka, Ma. Ratri dibawa kabur. Kabur bagaimana? Satrio yang membawa, Ma. Selendang? Kamu melanggar larangan Mama. Kamu melangkahi selendang ini, kan? Iya, Ma. Coba kalau kamu tetap di tempatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Ratri. Sudah kubilang. Berani neraca gegabah.
maka anakmu akan kubuat bergedel. Anakmu harus diberi pelajaran. Lepaskan dia, Ki. Lepaskan. Jangan. Dasar anak manja. Lepaskan anak saya, Ki. Tapi sebenarnya, apa yang ada di balik kekuatan Satrio, Ki? Sampai dia sebegitu beraninya. Apapun yang terjadi, anakmu ini harus menyusul Ratri ke perkebunan. Karena bagaimanapun, dia yang telah membuat Ratri lari. Maka dia pula yang harus membawa Ratri kembali ke sini. Saya mau, Ki. Tapi apa? Apa kamu tidak ingin bertemu dengan Ratri kembali, ha? Iya, Ki. Saya berangkat, Ma. Kenapa dia dibiarkan pergi sendiri, Ki? Kenapa aku tidak mengawalnya? Ki. Mau kemana kamu, Yanto? Kamu kenal namaku? Jangan teruskan niatmu. Ratri bukan untukmu. Siapa kamu? Aku tidak kenal orang dulu seperti kamu. Pakai pakaian kau seperti ini? Pasti kau pelarian dari rumah sakit jiwa. Tapi aku mengenalmu. Dan aku juga mengenal orang tua kamu, murid Ki Buyut Sengkolo Aji itu. Sekarang katakan, di mana Ki Buyut Sengkolo Aji berada? Jadi kamu yang selama ini berada di belakangnya, Kedasi? Benar, Ki Buyut Sengkolo Aji. Pulang, Ki Buyut. Nyi Ratu Gendeng Permoni menugaskanku untuk menjemputmu pulang. Kenapa? Karena kamu memasuki kekuasaan Kanjeng Roro Kidul. Kamu tidak berhak mencari penganut di sini. Masa bodoh. Siapa itu, Ma? Kenapa Ki Buyut mengenalnya? Mama tidak tahu. Tapi inilah resikonya kalau kita punya pegangan siluman. Karena siluman selalu punya masalah dengan bangsa atau sekelompoknya. Ajar! Tidak kusangka kamu mempunyai senjata andalan baru, Ki Buyut Sengkolo Aji. Kurang ajar! Sayang sekali, Kedasi tidak berhasil melakukan tugasnya. Iya, Kanjeng Ratu. Kelihatannya Buyut Sengkolo punya senjata andalan yang selama ini tidak diketahui Nyi Kedasi, Kanjeng Ratu. Iya, kamu benar. Berarti Ki Buyut malam ini akan ke perkebunan, merebut Ratri untuk Yanto, Kanjeng Ratu. Kau benar, Tapak Dento, tapi tidak malam ini. Kenapa, Kanjeng Ratu? Ki Buyut Sengkolo butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya dari panah Kedasi. Lihat saja. Aku harus mengobati lukaku dulu. Bantu aku. Lalu bagaimana dengan Yanto? Apa jadi ke perkebunan? Tidak. Besok saja. Kita pergi bersama-sama. Iya, Ki. Pendekar itu bagaimana? Dia akan jadi tanda masuk kita ke rumah Salyo Sadewo. Kenapa, Ki? Perhatikan. Kau pasti akan mengenalnya. Bisofi? Sofi? Iya. Dialah yang akan menjadi tanda masuk kita ke sana. Sekarang, bantu aku untuk mengobati lukaku. Tidur ya, Kak. Tidurnya mimpi yang indah. Kelihatannya kakak nggak bisa tiduran. Kenapa, Kak? Kakak tetap takut kalau Bude sama ilmu hitamnya datang ke sini. Jangan khawatir, Tri.
Aku akan menjagamu. Aku tidak akan tidur. Dan aku akan tetap di rumahmu. Kenapa tidak? Kamu boleh tetap di sini, Nak Satrio. Begitu kan, Ma? Iya, Pak. Makasih ya, Pak, Ma. Bagaimana kabarmu, Sophie? Pagi yang cerah, bukan? Seperti yang kamu lihat, aku sudah pulih seperti sedia kala. Oh ya, hari ini aku akan menjadikanmu suruhanku untuk masuk ke rumah majikanmu. Tidak akan. Kamu boleh saja bilang begitu, Sophie. Tapi kalau tawon sengkoloku sudah masuk ke dalam otakmu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu pasti akan menurut semua perintahku. Bersiaplah untuk menerima ganjaranmu. Saya tidak dapat menjelaskan tentang siapa sebenarnya Bi Sophie itu. Sebab yang saya tahu, Bi Sophie itu hanyalah seorang pembantu di rumah ini. Tapi Bi Sophie itu bisa berubah wujud menjadi Senopati Alas Roban. Yang namanya Kedasih, Satrio. Dan saya sendiri tidak tahu siapa Senopati Alas Roban itu. Lupakan Senopati Alas Roban itu. Dia sudah tidak ada. Bibi nggak apa-apa? Tidak, Non. Bibi tidak apa-apa. Katanya Bibi bisa berubah menjadi Senopati Alas Roban ya? Diam! Aku sudah katakan lupakan Senopati Alas Roban. Ayo ikut, ayo! Tunggu! Tunggu! Mau dibawa mana, Ratri? Saya mau bawa ke Ki Buyut Sengkolo Aji. Siapa sebenarnya Buyut Sengkolo Aji? Beliau yang akan mengawinkan Non Ratri dengan Den Yanto. Tidak! Hei, minggir kamu! Ayo! Saya mau dibawa kemana, Bi? Bi Sophie! Ki Buyut! Ini Ratri sudah kubawakan untukmu. Lepaskan! Kelihatannya ada kekuatan lain yang masuk ke otak Bi Sophie. Tenang, Om. Biar saya urus. Ayo. Dalam kepalamu ada tawon sekolah. Kalau kau macam-macam, mati kau. Raden Satrio kalah Kanjeng Ratu. Ki Buyut Sengkolo berhasil membawa Ratri kabur. Satrio wajar saja kalau kalah. Karena Ki Buyut Sengkolo memang bukan lawannya. Apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Ratu? Kalian harus rebut Ratri dari Ki Buyut Sengkolo. Kalau tidak mampu, aku yang akan turun tangan. Baik, Kanjeng Ratu. Mungkinkah karena ini aku akan kembali bertemu dengan Ratu Gendeng Permoni?
kami mau menunggu. Lihat, Ma. Ki Buyut berhasil. Berhenti! Oh, jadi kalian mau ikut campur? Lepaskan dan serahkan pada kami. Jangan sok jago kamu. Bersiaplah untuk kembali ke habitatmu, Ki Buyut Sengkolo Aji. Apa yang kamu lakukan di sini? Cukup, Kanjeng Ratu. Beri saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya. Apa yang mau kamu lakukan, Kedasi? Atas nama Nyi Ratu Gendeng Permoni, izinkan saya membawa pulang Ki Buyut ke Alas Roban. Tapi Ki Buyut sudah melanggar wilayah, Kedasi. Nyi Ratu pribadi yang akan menghukumnya. Baiklah. Untuk menghormati Ratu Gendeng Permoni, lakukanlah. Baik, Nyi Ratu. Dan saya sudah menyiapkan botol penyedot debu untukmu. Masuklah baik-baik ke dalam botol ini. Tidak. Atau kamu akan menjadi debu. Tugas saya sudah selesai, Kanjeng Ratu. Terima kasih. Iya. Kenapa, Ma? Celaka, Mama celaka. Sengkolo Aji meninggalkan Mama. Kamu nggak apa-apa? Terima kasih, Kanjeng Ratu. Lalu, bagaimana ini, Ma? Apa boleh buat? Kita pulang dan lupakan segalanya. Tidak. Bagaimana tidak? Yanto tidak rela kalau Ratri menjadi milik Satrio. Yanto harus berebut kembali, Ma. Yanto, Yanto, mau kemana kamu, Yanto? Satrio, urusanmu dengan Ki Buyut Sengkolo sudah selesai. Selamat tinggal. Ratri nggak ngerti kenapa Kanjeng Ratu Kidul melibatkan diri untuk menolong kita. Itulah Kanjeng Ratu Kidul. Tapi apa dengan cara ini masalah kita akan selesai? Seharusnya sudah. Tapi lihat, siapa yang datang? Yanto, kamu mau kemana, Yanto? Udah, Ma. Mama tenang aja. Ini urusan Yanto dengannya. Satrio! Mau apa lagi kamu? Kemarin kamu berhasil merebut Ratri dengan bantuan gaib. Kini giliranku merebut Ratri dari tanganmu tanpa bantuan apapun. Kembalikan. Ratri bukan untuk diperebutkan. Tapi kalau memang itu maumu, ayo.
Cukup. Cukup. Yanto. Sakit, Non. Ini yang membuat pikiran Bibi kadang menjadi berubah dan mengikuti keinginan Ki Sengkolo Aji. Ini pasti energi jahat dari Sengkolo Aji. Sudah tidak sakit lagi. Bibi nggak apa-apa? Tidak. Ayo, masuk.